Going live, you're live. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open the door. Oke. Enggak gitu. Oke. Halo guys, selamat datang kembali di Ngosan Senja episode ke-7. Kembali kami dari tim Masalah Akademi menemani kalian semua di kala ngabuburit, menemani hingga teman-teman berbuka puasa nantinya. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu topik yang bisa dibilang cukup unik untuk digali ya, karena sesuatu yang tidak terperkirakan bahasanya itu gitu. Nah, gue akan ngobrol bersama salah satu tim juga di tim Masalah Akademi, Sekolah Data dan Oktasit juga. Dia bernama Pangudi Jati Rahardi. Assalamualaikum Pangudi. Waalaikumsalam. Dipanggil Jati ya. Ya, itu tuh mic-nya tuh. Jangan jauh-jauh dari mic, kan kalau dengar suaranya. Waalaikumsalam. Nama gue Jati. Nah, oke. Dan berikutnya ya di samping Jati, jadi nggak sendirian antara Jati nih. Jati bawa temennya juga dan juga tim juga di kami, yaitu namanya Hadiansyah. Nama panggilnya siapa? Hadi. Katanya panggil Kiting ya, tapi gua enakan panggil Hadi aja kali ya. Hadi aja ya, malu-malu nih. Iya. Asmaul Husna. Oh iya. Masya Allah Hadi, Masya Allah. Oke, kita panggil saja sebutan namanya Hadi. Oke. Nah, sesuai dengan tema yang disampaikan di postingan ya, tentang anak ekonomi Islam kok karirnya di dunia IT ya. Kenapa ya? Padahal ekonomi Islam kan basicnya ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu bicara soal manusia, bicara soal uang ya, nggak jauh-jauh dari situ lah. Terus kemudian ada Islam-Islamnya kan, ngomongin soal muamalah dan sebagainya. Tapi pada akhirnya kenapa ini orang malah berkarir di dunia IT? Ya nggak ada hubungannya ya, mungkin kalau dia di saintek ya, ya wajar lah ya, atau di satu lagi ya, pokoknya di luar sosial kayaknya wajar lah kalau dia ke teknologi. Tapi ini ekonomi Islam agak menarik, makanya kita coba untuk kulik ya. Oke Jat, kita ke Jati dulu ya. Jadi kita ngobrolnya dua orang ini ya, Jati sama Hadi. Hadi juga anak ekonomi Islam Ji, apa bisnis Islam? Lupa gua. D3. Bisnis Islam. Hah? D3. Nah. D3 apa nih? Bisnis Islam. 3 di situ. Sama dia, satu jurusan. Ekonomi Islam ya? Ilmu ekonomi Islam juga. Ilmu ekonomi Islam sama kayak Jati. Oke, tapi berkarirnya bukan di dunia ekonomi Islam. Kayaknya sama juga kayak Jati, walaupun masih mencari-cari. Tapi nanti kita kulik lah ya, apa yang dia cari, oke? Wajar, mualaf yang masih. Mualaf apa sih? Ini nggak mungkin langsung terjun ke ekonomi Islam kalau mualaf. Oh iya, oke. Canda maaf. Canda mualaf ya. Canda maaf. Enggak. Ini jangan sampai video ini jadi di ini ya, di report ya. Kita masih ini lah, masih manhajnya masih sama insyaallah ya. Astagfirullahaladzim. Oke, kita ke Jati dulu ya pertama ya. Jat, dekat mic-nya sambil enak biar ngobrolnya. Jat, sibuk apa sekarang? Ya, sibuk ngasdos, sibuk bikin website ini FEB UI, mahasiswa FEB UI. Sibuk ini di Sekolah Data, sibuk di Oktasit Digital, sama di Masalah Akademi yang ini gitu. Ya udah, satu lagi lo. Satu lagi tambah jago. Kita baru bikin platform tambah jago. Platform e-learning ya, buat mengasah skill dan bakat kamu di dunia digital. Siap. Promosi sekalian. Iya, sekalian promosi. Siap. Iya. Oke. Hadi sekarang apa di? Pak Hadi? Idem. Wah, idem. Semuanya kecil keduanya. Kayak format surat RT idem semuanya. Oke, kita ke Jati dulu deh. Jat, dulu waktu milih ekonomi Islam itu kenapa Jat? Oke, ini gua versi jujur apa versi jujur dong. Ada harus jujur. Ini masalah. Jadi dulu gua kan SMA 3 Depok kan, di Depok lagi kan. Oke. Nah, dulu gua pengen masuk UI, pokoknya nggak tahu kenapa, pokoknya UI aja. Nah, gua tuh udah kelas 3 juga di SMA tuh pengen milih jurusan apa ya gitu. Gue udah hampir jeblos ke sastra Arab gua waktu itu. Waduh, sastra Arab. Kayak pala kan teman-teman sih. Oke. Nah iya, udah pokoknya yang penting UI kan, gara-gara dulu ceritanya abang gua marhum anak UI juga, jadi gua pengen masuk UI juga gitu. Nah dari situ gua pokoknya masuk UI lah, pokoknya apa aja lah gitu. Terus sampai mikir-mikir lagi tuh udah mau
SNMPTN gitu namanya. Jadi itu masa-masa undangan. Jadi semuanya itu dikasih slot sama BK-nya buat ngisi masing-masing mau masuk mana nih undangannya gitu. Nah berhubung waktu itu kan gue masuk kapasitas buat bisa milih undangan kan. Ya gue tulis tuh di BK. Aku ngikutin ini nih kakak tingkat gue nih. Gue dulu ngeliat dia keren gitu kan. Kayak dulu khotbah Jumat gitu. Gue kayak ngebayang siapa orangnya ya udah. Pokoknya kakak tingkat gue dah dulu. Keren nih orang. Keren dia dulu ya. Sini makin jauh. Aduh. Ini orang sendiri. Jadi dulu gue pengen ngikutin jejak dia masuk ekonomi Islam. Dulu bisa dibilang dia panutan sih. Sekarang kayaknya aku sih mau saya. Jadi pantauan gue. Iya nyampe situ akhirnya berubah pikiran dari sastra Arab ke ekonomi Islam gara-gara ngeliat dia gitu. Tadinya pengennya ekonomi aja, ilmu ekonomi karena kan sebenarnya basicnya pengen di IPA dan komputer gitu kan. Nggak nyambung sih, cuman pengennya lebih ke ekonomi, nggak ada Islamnya. Cuman berhubung dulu rohis dan agak bukan wibu wibu. Ya kurang kurang bergaul banyak sama introvert. Oh kayaknya lingkungannya rois lagi nih gitu kan. Karena ketemu dia lagi nih kayaknya nih gitu. Bener aja gua milih ekonomi Islam nggak dapet di undangan. Nah dari situ gua nggak nyerah. Dari situ gua ikut SBMPTN, gua nggak kapok milih ekonomi Islam lagi. Nah gue jadi ikut UTUL juga, ujian UGM, tulis alhamdulillah terima di hukum UGM, cuman mikirin ngambilnya tetap ekonomi Islam UI. Mantap. Oke, Kak Hadi gimana Di? Kenapa milih ekonomi Islam? Enggak, kenapa nggak ngambil hukum gitu yang jelas gitu? Udah terlanjur gimana? Kalau bisa, Anda ini kita lagi ngobrolin ngabisin tolong nih, oke lanjut. Gimana Di? Kenapa milih ekonomi Islam? Panjang sih ceritanya kalau diceritain mah. Kita ceritain aja kali ya. Iya. Hitung-hitung isi ngabuburit. Iya, boleh ya isi aja. Gue tuh emang sama kayak Jati karena gue pengen banget ilmu ekonomi. Karena jujur gue SMA kan SMA 2 Depok ya. Semada bos. Semada satu tingkat. Iya. Di atas Semada lebih bagus kayak dulu. SMA 2. Semada. 1, 2, 3 namanya urutannya kan. Enggak gitu. Iya. Urusan semandi pokoknya. Kompi gitu. Kayaan dikit ya. Boleh. Oke lanjut Di. Gue di Semada tuh ngambil IPS kan ya. Dapet tuh belajar akuntansi dasar. Gue ngerasa emang gue nggak bisa nih akuntansi, jadi gue nggak mungkin ngambil akuntansi. Terus ya gue tertarik sama ilmu ekonomi. Sampai akhirnya waktu SMA booming tuh ekonomi Islam UI ya kan, baru muncul tuh. Oke. Dan pada saat pemilihan jalur undangan ke Jati, gue ngambil UGM, ilmu ekonomi, karena gue yakin jalur undangan gue pasti nggak bakal terima. Jadi pada ngambil tanggung, ngambil bagus sekalian. Nggak pesimis sekalian. Iya. Karena gue terakhir banget nilainya. Kelihatan kok dari muka. Kelihatan. Iya. Maksudnya udah ceritakan udah tahu. Iya. Terus akhirnya dan kebetulan juga bokap gue sempet ngomong kalau kan bokap gue wirausaha. Okay. Dia merasa keberatan kalau gue kuliah di luar kota. Karena wirausaha ini kan pendapatannya nggak pasti tiap bulan ya kan. Dan sementara uang makan biaya hidup di luar kota itu pasti ya kan. Makanya bokap gue pengennya tuh gue kuliah di Jabodetabek aja, jauh dari rumah, dari SPP. Karena gue ngerasa kesempatan gue masuk perguruan tinggi negeri itu kecil ya kan, makanya gue harus pinter-pinter nih milih slot di SBMPTN. Oke. Gue sempet bingung tuh gue milih ilmu ekonomi UI atau ilmu ekonomi Islam UI. Akhirnya gue memutuskan buat ilmu ekonomi Islam UI yang mana peluangnya lebih gede. Karena peluangnya lebih gede ya. Nah, alhamdulillah mungkin emang itu jalannya Allah. Alhamdulillah. Udah dapat kerja. Alhamdulillah. Dekakorn. Ya, enggak apa-apa, jalan biasa. Iya. Misal malu dikit ya. Banget sih. Jangan gitu dong. Ya kalau ada perlu yang nonton mohon maaf nih.
Ya Allah, mana satu alma mater lagi nih, gimana? Enggak. Bisa emang enggak ada. Oh, siap. Enggak ada yang sia-sia lah. Siap, Namanya ada sia-sia, perjalanan betul. hidup kan. Iya benar. Betul, nggak ada yang sia-sia, Kan bro. jadi mualaf kan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Enggak sih, gua Apa? enggak malah Islam dari lahir. Oh, dari lahir. Alhamdulillah. Oke. Nah, oke, Jat. Oke, kembali ke Jati. Lu selama di ekonomi Islam, ya kan akhirnya milih ekonomi Islam nih. Banyak apa aja yang lu pelajari? Enggak secara umum aja, masa lu jelasin mata kuliahnya secara umum aja. Apa? Gue sebenarnya nggak terlalu gimana ya ngomongnya. Jujur aja kalau dibilang gue passion di ekonomi Islam enggak sih. Jadi gue bakal menganggap itu suatu kewajiban ketika gue kuliah di ekonomi Islam. Jadi gue cukup ikutin pelajarannya, terus gue dapat nilai yang cukup lah, terus lulus udah oke gitu. Tapi esensinya yang gue dapat adalah riba haram. Berapa? Ya riba haram. Oh, Terus siap. Riba haram. Pacaran haram. Haram. Musik ini ada yang berbeda Enggak pendapat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang. Iya. Tapi bisa di kebutuhan juga ya. Itu pelajaran di ekonomi Islam yang musik haram. Iya, kayaknya enggak deh. Iya. Apa temen gua ada alim ulama setempat. Ada di ekonomi Islam. Ya alim ulama setempat bilang Oh. ada. Temen-temennya aneh gitu ya di ekonomi Islam. Ya, 11-12 sama lu. Ya intinya apa yang gua ambil itu adalah esensi dari belajar ekonomi Islam itu sendiri sih, kayak dari pressure-nya. Gua tuh yang benar-benar gua nggak punya latar belakang Arab dan nggak punya latar belakang pesantren gitu kan. Gua shock juga. Semester awal langsung dikasih, nggak semester awal sih, semester 3 ya baru masuk ke bahasa Arab. Terus ada pelajaran KIK gitu kan. KIK, ya kayak gitu-gitu. Ya. Agak shock juga karena sebelumnya nggak ngerti sama sekali cara nulis Arab kayak gitu-gitu. Oh. Nah, makanya ya udah jadi kayak sebuah kewajiban sih jujur aja. Cuman semangatnya untuk menyebarkan dan mendukung pergerakan ekonomi Islam semangat banget. Semangat. Jujur aja. Tapi bisanya dari back end, dari belakang layar. Wah, selo backend masih bahasa IT, Bos. Masih backend. Oke, lanjut. Karena emang gue tuh bukan orang yang punya kapabilitas untuk ngomong dalil dan sebagainya. Oke. Jadi perlu belajar banyak lah. Oke. Gue belajar yang ngejar IT atau belajar ekonomisnya langsung. Risetnya Oke. gue lebih passion yang itu dibandingkan ekonomi Islam itu sendiri. Oke. Oke, lu gimana, Di? Apa yang lu pelajarin selama di prodi ekonomi Islam? Banyak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ini nih? keren nih, ini keren nih. Gimana? Gimana? Banyak, Mas. Ada banyak nih. Alhamdulillah banyak. Karena Gimana? yang gue dapet tuh, gue ada satu pertanyaan di Twitter yang menarik nih. Oh, kayak siap. misalnya Mantap. ekonomi Islam itu sebenarnya condong ke kapitalis atau condong ke komunis sih? Itu Oke, muncul oke. perdebatan kan tuh. Iya, oke. Katanya Nabi Muhammad itu orangnya kapitalis, dia suka berdagang, bla 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 bla, nggak ada distorsi pasar, gitu kan. Terus penggambaran Jiswaf yang komunis, yang kalau yang gue dapet dari kuliah ini nih, ilmu ekonomi Islam itu menjadi satu sendiri. Sama seperti kapitalis dan sama seperti komunis. Intinya satu, kesejahteraan masyarakat dengan perspektif yang berbeda, Islamic worldview, yang mana mengarah ke tauhid. Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Keren. Iya. Keren, gimana? Nggak pikiran gua. Lanjut. Tapi tadi sampai mana gue? Yang itu tauhid, Iya. tauhid. Jadi dari situlah gue, yang buka dah tuh. Intinya tuh kita belajar ilmu ekonomi Islam, ilmu ekonomi konvensional, intinya sama, kesejahteraan masyarakat dengan perspektif yang berbeda gitu. Betul. Oke. Tapi entah kenapa gue ngelihat perkembangan ekonomi Islam itu menjadi sulit gitu. Maksudnya kayak misalnya isu wisata halal itu langsung dibantah, katanya kita ini negara bukan muslim semua, padahal kan maksudnya dari wisata halal itu kan wisatawan yang friendly sama muslim kan ya. Karena gue emang belum keluar negeri, tapi temen gue yang udah pernah keluar negeri itu ngerasain banget. Misalnya waktu itu mereka ke Cina dan mereka tuh susah nemuin makanan halal.
dengan didesainnya wisata halal ini kan menjadi tempat wisata yang friendly ya terhadap muslim kan, bukan berarti di pantai harus pakai mukena gitu. Iya, enggak. Nah, gitu. Cuman itu suka dikompor-komporinnya gitu kan, ekonomi Islamnya kan, itu sih yang masih disayangkan untuk perkembangan ilmu ekonomi Islam. Ya, menarik nih. Ini kalau diskusi ekonomi syariah bakal panjang nih kayaknya. Ini punya pemahaman ekonomi syariah yang cukup visioner kayaknya nih. Enggak juga sih. Calon nih kayaknya calon ekonomis Islam. Muridnya Patuba. Murid Patuba, Masya Allah. Bangga. Berarti antum harus bisa bahasa Arab. Cabut kan lagi kelas. Cabut lah. Cabut lah masa. Ya. Mati gak? Oke. Kerennya dia gitu, kalau walaupun dia cabut tapi dapat ilmunya gitu. Iya, Karena kita belajar juga kan di kantin. Kita kan belajar nggak mesti di kelas, kan. Nggak mesti di ruangan AC kan kita kan. Di kantin ya. Kita harus tahu di mana kita berasal, dari mana kita berasal. Di kantin. Kan panas, kira-kira nggak tahu. Iya. Astagfirullah, bercanda Aki ya. Masya Allah. Ini tolong di-cut aja, nggak bisa di-live. Oke, Jad. Nggak nyesel berarti ya di masuk ekonomi Islam, sedangkan lu suka di IT. Kalau dari nyesel apa enggaknya, gue ngeliatnya dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang cost benefit analysis, yang kedua dari sudut pandang kenyamanan gitu. Nah kalau dari kenyamanan, jujur aja gue merasa nggak nyesel, karena setelah gue lulus juga alhamdulillah punya tim dan punya teman-teman lingkungan yang cukup suportif banget buat gue berkembang di bidang apapun gitu. Dan bahkan di ekonomi Islam itu sendiri, walaupun gue tadinya awalnya kurang aware dan kurang mendalami, lama-lama gue juga pasti akan terjun juga untuk mendalami ke dalamnya. Tapi kalau dari sudut pandang cost benefit analysis, gue ya merasa nyesel karena masih harusnya ada peluang lain nih ketika gue misalkan tadi gue ngambil opportunity cost yang gue di UGM gitu. Nah, kemungkinan besar ya ada peluang yang lebih besar yang kehalang itu. Cuman ya memang karena ya qadarullah kan, jadi dapatnya ekonomi Islam ini ya udah terima dan memang nggak nyesal secara kenyamanan gitu, secara batin ya. Tadi kalau cost benefit analysis ya memang menurut gua costnya lebih besar dibandingkan benefitnya. Artinya bukan ngomongin materi sih, ngomongin apa yang harusnya bisa gua dapat gitu. Oke. Itu sih paling kira-kira untuk apa nyesal apa enggak. Gimana kalau di? Kalau gue nyesel juga udah telanjur, udah lulus ya. Iya, makanya. Udah gak bisa disesalin sih sebenarnya, cuman mungkin buat pelajaran aja kali ya, buat terutama anak SMA gitu. Harus riset dulu sebelum milih jurusan. Maksud gua ilmu ekonomi Islam ini tuh ranahnya akademisi gitu. Yang mana penerapannya sulit ke industri kalau lulus berharap dapat kerja di industri secara spesifik gitu. Maksudnya spesialis gitu kayak misalnya accounting, jadi seorang akuntan ya kan. Lo bakal sulit di ilmu ekonomi Islam ini. Tapi kalau lo emang tertarik untuk ngedalamin dan menjadi seorang akademisi, ya itu akan sangat bagus sih. Itu aja sih. Sementara itu jadi kesalahan gua yang mana sering gue ingetin nih karena anak SMA untuk riset dulu sebelum milih jurusan ya kan. Karena gue yang pengennya lulus terjun ke industri jadi kesulitan, gak dapet bekal di kuliah kan, karena kurikulum yang didesain itu emang buat akademisi, bukan untuk orang yang terjun ke industri ya kan. Tapi overall gue gak nyesel, ilmunya bermanfaat, sama kayak Jati, temen-temennya juga nyaman kan. Intinya gue banyak berkembang lah di sana lah, walaupun dikit lah. Berarti ada di sana ada pihak yang membuat lu nyaman ya? Sangat. Dosen-dosennya. Dosen. Pelajaran, mata kuliahnya, temen-temennya, semua aspek di sana nyaman tuh. Kamar mandinya. Aman. Walaupun di bawah KKI dikit ya. Kamu tadi pengen masuk industri apa, Pak? Enggak, maksudnya terjun ke industri gitu. Karena merasa kurang dapat ilmunya gitu. Iya, kan lo pasti berencana kalau kelar kuliah pengen kerja kan. Cuma ada yang berencana kelar kuliah pengen lanjut S2. Dua tipe orang ya kan. Ya gua yang berencana pengen kerja dan itu
harusnya kalau emang gue berencana kayak gitu ya lebih baik dari awal gue ngambil D3 atau jurusan-jurusan yang spesialis gitu kayak accounting itu kan harusnya, cuman kan ya itu kesalahan di masa lalu ya udah nggak masalah, pelajaran aja buat ini sebenarnya kesalahannya buat personal aja ya, pribadi, maksudnya artinya bukan menunjukkan jurusan atau apapun, tapi ini kesalahan masalah pilihan gitu, bukan jurusan lebih ke arah akademisi gitu kan. Kalau mau pilih jurusan ini kemungkinan kalau mau lanjut S2 silakan. Kalau mau lanjut S2 silakan, kalau emang enggak juga nggak masalah sih, cuman isi kurikulumnya kan emang lebih ke akademisi kan dibanding yang buat terjun ke industri gitu. Tapi yang bisnis Islam kan lebih ke arah kan ini ngomongin ilmu ekonomi Islam. Gua nggak tahu bisnis Islam gimana ya kan. Benten nih. Kayak ini apa diploma kayak lebih banyak dapat ininya, dapat prakteknya gitu. Iya, kalau bisnis Islam kan dia lebih ke manajemen kan, dia di bawah departemen manajemen. Pasti dia banyak tuh praktek-prakteknya. Emang kalau mau masuk industri ini bisa masuk bisnis Islam ya. Santi tertarik ke Islam ya kan. Kalau mau akademisi gitu, researcher, peneliti itu bisa masuk ilmu ekonomi Islam tuh. Ya benar. Banyak pengusaha teman kita yang di bisnis Islam ya, jadi kalau mau jadi pengusaha, jadi bisnismen langsung terjun ke industri di bisnis Islam. Itu kayak manajemen Islam dan finance Islam ya ibaratnya. Dia tuh sebenarnya kalau gue denger sih kata-kata Pak Budi ya, salah satu dosen ya, itu kayak Islamic finance nggak sih? Yang waktu. Ya. Yang gue apa? kurang tahu sih, cuman katanya gitu. Benar-benar. Pernah dengar juga. Oke. Nah, lagi-lagi ya kita nggak ada maksud, benar kata Jadi nggak ada maksud untuk memojokkan satu jurusan. Lagi-lagi semua itu ada keresahan pribadi, tapi tidak kemudian jangan sampai menyimpulkan teman-teman bahwa jurusan ini jelek, enggak. Ini kan cuma hanya preferensi ya, yang memang datangnya dari diri sendiri tanpa ada niatan untuk menjelekkan satu jurusan. Nggak menjatuhkan, dan gue bisa katakan bahwa jurusan yang dipilih itu jurusan yang bagus kok. Gitu. Cuman lagi-lagi orang punya preferensi masing-masing. Oke, Jad, sekarang kan lu lagi fokus di dunia IT, benar gak sih? Ya, benar. Oke. Nah, lu ketertarikan dengan IT udah dari kapan? Oke, ketertarikan ya. Kalau boleh jujur dari kecil sih sebenarnya, dari SD. Karena memang udah suka bongkar-bongkar aja gitu barang elektronik di rumah, bongkar, cuman ya gitu udah dibongkar gue nggak bisa masang lagi. Itu emang penyakit kecil gitu kan. Oke. Cuman ke bawah sampai gede lah, sampai dewasa lah. Jadi masih suka ngoprek, masih suka ngotak-ngatik barang-barang elektronik. Dan kebetulan memang concern lebih ke arah komputer gitu. Nah, tapi jujur aja kalau ngomongin masalah IT baru bener-bener concern itu ya akhir-akhir ini lulus gitu. Waktu gue pernah magang jadi di perusahaan konsultan IT, jadi itu perusahaan luar biasa ya. Karena memang sebagai tempat saya berawal untuk belajar semua ilmu IT gitu kan. Walaupun ada perjalanan yang pahit dan manis gitu kan, tapi itu memang sebuah pelajaran banget. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, tapi justru kita berterima kasih. Saya berterima kasih kepada perusahaan IT walaupun seperti itu. Gitu. Nah dari situ lah mulai perjalanan gua buat belajar IT. Nah sampai belajar ngoding sedikit, sampai bikin website, bikin aplikasi kecil-kecilan gitu. Jadi semuanya pelan-pelan, nggak bisa bener-bener tiba-tiba langsung jadi bisa gitu. Dan bener-bener pure gue baru lulus, baru belajar banget masalah software IT gitu. Jadi jangan, walaupun gue suka IT dari kecil, gue belum belajar masalah codingan seperti itu. Tapi lu suka dari SMP tadi ya? Dari SD gue emang suka main komputer aja gitu. Suka main komputer. Tapi kenapa SMA kalau lu ngambil IPA? Oh ini tadi balik lagi ke yang Hadi bilang, jadi salah pilihan. Salah pilihan. Jadi karena secara personal ya gue merasa masih disetir sama orang tua gitu. Jadi orang tua gue milihin gue buat masuk IPS gitu. Disetir ya. Oke. Makanya ya pelajaran aja sih buat yang kalau yang nanti mau masuk SMA, masuk manapun pokoknya jangan disetir lagi. Nah gue setelah SMA gue nggak disetir lagi, gue masuk ekonomi Islam karena murni gue pengen masuk gitu. Jadi memang ya balik lagi karena kita disetir, ini keinginan kita jadi nggak kecapai. Tapi alhamdulillah ya kayak dapat aja jalannya buat menuju sana gitu. Itu
Ya ini yang menarik ya. Dia itu tidak disetir sama orang tuanya masuk IPS, kemudian masuk ekonomi Islam. Ya kemudian Allah berikan jalan lagi lewat jalan yang lain. Ya memang sebenarnya dia masuk ke perusahaan, dari gue dengar perusahaan IT ya, konsultan IT, yang dia tidak memandang lulusan apa. Ya sih, bener banget nggak mandang di jurusan apa, di hire orang ini kemudian jadi dia belajar di sana, gitu ya, belajar di sana. Jadi ini jalan lain ya yang Allah berikan ke Jati gitu. Ini menarik sih. Oke, kalau lu kenapa kemudian saat ini lu nggak fokus di ekonomi Islam dan fokus malah lebih ke data science ya sekarang ya? Iya. Wah, lu bakal sampai ikut bootcamp yang harganya 7 juta. Wah, mahal sekali. Ini kalau di kantong tuh mahal bro, serius. Ini menarik loh. Dia sampai ikut bootcamp, pengen belajar lebih dalam. Makanya gue sih. Dan salah satu karyanya yang di tim sekolah startup juga udah buat bot ya, udah buat Telegram bot. Ya, ini luar biasa banget. Tapi lagi-lagi ini melenceng dari background pendidikan ekonomi Islam. Pertanyaannya kenapa lu tertarik di dunia itu? Sebenarnya sih dibilang melenceng juga enggak, itu malah jadi titik awalnya gitu. Karena mungkin kayak kebanyakan orang ya. Ini disclaimer lagi ya, ini bukan nyudutin satu jurusan. Oke, silakan. Iya betul. Seperti kebanyakan orang yang pas lulus tuh bingung mau ngapain ya kan. Pasti ada banyak kan yang ngalamin kayak gitu kan. Lulus mau ngapain ya? Coba deh ambil course deh daripada sambil iseng-iseng lamar sambil ngambil course gitu dan macam-macam tuh, saking bingungnya mau ngapain. Kita ngambil course digital marketing, kita ngambil course data scientist yang semuanya diambil cuman pengen tahu gua ini ada di mana gitu. Sampai akhirnya gua ngerasa setelah nih pelajaran kesalahan gue yang lalu kan, akhirnya gue riset deh tuh, lebih baik gue cari dulu hulu hilir ya. Misalnya gue belajar digital marketing nih, hilirnya tuh kemana, dan tujuannya tuh kemana. Gue belajar data scientist, tujuannya tuh kemana. Tujuan tersimpelnya sih ya gue dapat kerja ya kan, dari situ kan. Sampai akhirnya gue ngerasa gue lebih memungkinkan kalau gue untuk belajar data science dibanding yang lain. Karena sebelumnya kan di ilmu ekonomi Islam kita juga belajar tentang riset kan, statistika lanjutan, ekonometrika, bahkan sampai CSPD kan. Lanjut. Oh iya, dari situlah apa? Ada suaranya. Oh iya. Halo. Jangan lagi. Deket lagi sampai di ke agak bermuni. Iya. Halo. Deket lagi. Oh, iya. Tes 1. Oke, nih kan gue kenceng. Udah dapat ya halo, gitu. Halo. Emang kecil. Apa masalah kecil kayaknya. Ya, gue sampai mic kuning udah enggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Iya. Dari situ gue ngerasa lebih memungkinkan gue buat terjun ke data science. Dan akhirnya gue coba ambil yang tadi lo bilang kan, bootcamp. Terus gue juga sekarang lagi ngejalanin professional sertifikat yang dari IBM. Sama untuk rencana selanjutnya sih gue lagi daftar sertifikasi data engineer Kominfo. Buat gue juga pengen bangun infrastruktur database di Maslah Group ini rencananya. Mantap. Oke. Nah, itu berarti lu suka data science? Ya, pada akhirnya ada kontribusi dari Prodi ya. Ada, makanya itu ya. Semua nggak ada sia-sia kan, nggak. Kalau kita mikirnya, maksudnya lulus kerja enak, ya lo masuk sekolah apa namanya kayak kedinasan aja kan kalau kayak gitu kan. Makanya itu kita kreatif aja gitu nyari manfaatnya di mana. Oh ternyata ilmu ekonomi Islam manfaatnya gue dapat ilmu riset nih. Ya dari situlah. Oke. Jadi di antara kelas itu digital marketing, data science, akhirnya lebih data science. Iya akhirnya karena menurut gue lebih memungkinkan gitu dibanding gue belajar lebih panjang durasinya tuh nggak? Oke. Kayak gue ngerasa gitu aja. Oke. Nah, udah habis berapa kos lu? Gue dengar kan terakhir kan datanya 7 juta nih. Terus dari semua pembelajaran yang udah lu ambil berapa udah budget yang lu keluarin?
Alhamdulillah sih gue kalau di ngambil sertifikasi IBM gue dapat bantuan financial aid. Paling di bootcamp aja, karena emang di bootcamp ini gue ikut bootcamp tuh buat belajar codingnya sih, biar ada konsultasi coding. Kan iya udah kayak Python gitu kan, gue buta banget tuh di ekonomi Islam kan, kita nggak dapet tuh dari situlah gue Kita nggak sama ujian juga nggak dapet. Iya mas teh di jurusan gue kan nggak dapet di situ, dan kalau belajar dari YouTube gitu kayak butuh orang nanya-nanya gitu, paham nggak sih, itu butuh mentor, makanya itu gue memutuskan untuk bootcamp untuk ngambil yang codingan-codingannya itulah, buat ngecover codingan-codingannya. Oke Jat, lanjut ke lu nih Jat. Nah, lu kan fokus di IT. Pernah ini nggak sih apa namanya kayak pikiran untuk aduh gue jadi nggak ada kalau ngomong gini ya, pengen melepas dunia IT dan pengen apa namanya kembali ke background pendidikan, dalam artian ya misalkan ke perbankan atau ke mana gitu, kepikiran nggak sih kayak gitu? Oke. Ya, pertama gue pengen cerita begini. Jadi sesimpel gue tuh setelah gue lulus, gue jujurnya belum menggunakan ijazah gue sama sekali. Nah, itu bukan karena gue tes. Iya. Ini bukan karena guanya yang so atau gimana, dan bukan karena gue apa namanya merasa gue udah cukup di sini, tapi ada yang hal yang perlu gue selesaikan dulu nih setelah sebelum gue terjun ke dunia luar yang lebih luas gitu. Nah jadi pertama apa, kapabilitas gue, karena tujuan gue nggak bakal balik lagi, artinya bukan nggak bakal balik lagi, tapi gue sekarang tujuannya lagi fokus di mana di pengembangan diri gue di ranah IT sebenarnya. Nah tujuan utama gue itu sekarang, kenapa begitu, karena gue di situ merasa jiwa gue hidup. Artinya gue fine aja berjam-jam depan laptop gitu. Nah bahkan sampai kayak kadang-kadang lupa waktu, begadang mulu gue gitu, buat menyelesaikan apa namanya problem-problem yang ada di IT yang misalnya gue kerjain gitu. Jadi nggak masalah menurut gue belum berubah pikiran sih, belum berubah tujuan untuk misalnya. Oke. Kalau lu nih, pikiran nggak untuk kemudian kembali bekerja dengan background pendidikan lu sekarang? Sebenarnya nggak berkontribusi, nggak harus bekerja di bidang itu kan ya? Iya, betul. Kalau menurut gue konsep dari yang gue dapat dari ilmu ekonomi Islam yang mana memaksimalkan maslahah. Iya siap. Itu tuh secara nggak langsung tuh setiap hari kita bisa apa ya, mengimplementasikan ilmu yang telah diajarkan ke kita gitu sejak kuliah gitu. Oke, ya. Misalnya kayak contohnya di Oktasit nih, pembuatan website nih. Bang Dendi CEO-nya kan. Bang Dendi kan CEO-nya. Iya. Bang Dendi CEO-nya gitu kan. Misalnya rata-rata harga website 20 juta, yang mana cover tuh UMKM tuh, padahal mereka butuh banget bikin website buat meningkatin penjualannya kan. Tapi dengan hadirnya Oktasit ini yang bisa ngasih harga yang murah banget dan bisa ngebantu UMKM, itu udah implementasi ilmu yang kita ajarin dari ilmu ekonomi Islam, meningkatkan maslahah, memaksimalkan maslahah, bukan memaksimalkan profit. Padahal Oktasit ini bisa aja ngasih harga dengan harga pasar gitu kan buat UMKM. Tapi kan itu artinya Oktasit orientasinya memaksimalkan profit. Tapi karena orang-orang Oktasit ini anak-anak ilmu ekonomi Islam kebanyakan kan, makanya itu kontribusi dari pelajaran ilmu ekonomi Islam itu sendiri sih. Jadi nggak mesti kerja di bank ya kan, atau bank syariah atau apa, bisa di mana aja, tapi ilmunya masih kita pegang gitu. Ya, yang penting value ekonomi Islamnya masih kepegang ya. Masih kepegang. Tidak perlu kayak harus lulusan ekonomi Islam praktikalnya harus di bank syariah, harus di pemerintahan yang syariah itu yang kayak EKS dan sebagainya gitu. Tapi dimanapun dia berada, selama value-nya masih dipegang ya, itu bisa untuk kontribusi ilmu ekonomi Islamnya gitu ya. Karena aplikasi dari ekonomi Islam itu sangat-sangat luas, bisa di mana saja diterapkan. Oke, Jat, kembali ke lu. Nah, dari pengalaman sudah lu lagi jalankan sekarang nih ya, apa pencapaian yang pengen lu capai khususnya tahun ini dan jangka panjang?
pencapaian ya. Pertama sih yang jelas banget gaji settle sih. Gaji settle sih. Artinya ya walaupun kita belum sebesar perusahaan-perusahaan startup yang kayak Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, startup memang sudah pendanaan investasinya cukup besar. Yang minimal kita sejahtera dulu secara masing-masing ini ya, apa namanya, tim kita nih ya. Jadi ya minimal mah 2 digit ya. 2 digit ya. Settle itu 2 digit ya. Ini beda-beda sih orang-orang sih, tapi oke lah. Kalau 3 digit kan aneh juga masalah baru. Aduh, 3. Enggak masalah sih, bisa aja sih ya. Amin aja. Amin aja ya. Amin aja. Itu apa yang pengen gue capai dulu di tahun ini gitu untuk masalah itu. Terus yang kedua yang pengen gue capai adalah semua ini personal apa karir ya gitu. Boleh lu mau nggak personal mau karir. Secara karir gue pengen kapasitas gue sebagai apa namanya orang yang megang IT full stack di sini ya. Jadi udah bener-bener ngelotok gitu. Jadi full stack ya. Iya, jadi bener-bener kita tuh udah bisa ngembangin sesuatu yang bernilai mahal. Jadi nggak malu lagi kita buat bergaining dengan startup lain ataupun company lain gitu. Jadi kolaborasi dengan company lain, jadi itu tujuan gue banget, pengen kolaborasi sama misalnya sama kata AI gitu. Misalnya dan perusahaan-perusahaan lain lah pokoknya yang besar gitu. Kita nggak ngomongin skala kecil lagi gitu, capek juga kita kerja tuh ngoyok gitu. Itu sih targetnya gaji dulu. Gaji penghasilan ya nggak munafik lah ya, semua juga butuh penghasilan. Oke, lanjut. Gimana di apa pencapaian yang pengen dicapai? Kalau pertama mah masalah IPO lah ya. Siap. Dari diri sendiri sebenarnya, tapi nggak apa, kita mendoakan, amin. Amin. Karena kalau masalah IPO kan, insya Allah gue masih di sini kan gajinya 2 digit katanya. Iya, bener nggak? Jadi semua saling terhubung kan? Iya, bener. Kita berdoa aja gitu. Kalau gue sih bener kata Jati. Tadi sih gue setuju banget apa yang disampaikan Jati ya. Ditambah juga kan ada platform Tambah Jago nih, gue juga ikut berkontribusi, juga pengen ikut berkontribusi gitu di platform barunya ini nih. Rencana gue sih, gue pengen ngisi materi-materi di sana sih, kalau bisa dengan harga yang murah gitu, biar affordable sama siapapun gitu. Artinya lo mau bisa apa, nggak mesti ngeluarin duit mahal gitu, bahkan bisanya nanti kita kasih promo atau free gitu untuk course-course yang nanti dikasih. Itu sih rencana gue. Sama gue pengen profesional lah di salah satu bidang gitu, maksudnya masih terus nekunin sampai jadi spesialis gitu di bidang tersebut, di bidang data scientist sih. Masih terus belajar. Data scientist itu luas nggak sih bahasanya, dan ada spesifikasi dari data scientist yang lo pengen ambil nggak, atau apapun lah, atau belum berpikiran apa? Untuk saat ini sih masih yang ada di depan mata dulu aja kita kerjain gitu kan, program yang ada di depan mata gitu yang kita coba bisa ngasih nih diimplementasi data scientist buat lebih efisien, lebih meningkatkan keuntungan, lebih kayak program-program di depan mata aja sih. Untuk selanjutnya biar Hadi di masa depan gitu. Siap. Hadi di masa depan. Hadi senior. Iya, Hadi senior ya. Urusan biar dia aja yang mikir. Hadi yang sekarang nggak usah mikir gitu. Siap. Luar biasa. Nah, Jan, kembali lagi ke lu nih. Oke. Tapi dari sekian banyak pemahaman IT yang sekarang lagi jalanin nih ya, ada nggak sih titik di mana lu stuck gitu, nggak bisa karena background lu yang bukan anak IT gitu, dan merasa bahwa minder gitu karena mungkin lu bertemu sama orang lain yang juga lebih jago IT, ngobrol-ngobrol, akhirnya lu merasa bahwa gila nih, gue kayaknya nggak pantas di sini nih. Pernah ngerasa gitu nggak sih? Apalagi dulu di konsultan IT kan, perusahaan konsultan IT yang isinya anak-anak IT tuh. Ya anak-anak IT dulu doang anak sosum, ya nggak sih? Ya lu doang anak sosial yang
terus lo ngerasa nggak pede gue ngerasa bahwa minder gue nih, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Oke, iya sih. Kalau ngerasa minder ya jujur aja itu pernah gitu untuk masalah, karena gue waktu itu berada di lingkungan anak-anak IT yang benar-benar di konsultan IT-nya udah expert kan. Terus tapi kenapa gue masih bisa survive gitu lah ya, masih bisa. Gue soto itu maksudnya oh gini nih bro caranya nih bro gitu. Padahal dia lebih tahu dari gue. Jadi kesannya tuh gue pede dulu, yang penting gue dilibatkan. Soalnya kalau gue nggak pede dan gue mendem gitu ya, gue nggak bakal dilibatkan dalam project dan nggak bakal ngerti juga pada akhirnya gitu. Dan pada akhirnya ya nama alma mater juga kejual juga di situ, karena nama alma mater kita biasanya jadi dibawa-bawa terus kemana-mana gitu. Itu sih yang bikin gue bisa survive untuk terus belajar IT. Kalau masalah mantep apa enggak stagnan, itu stagnan makanan sehari-hari gue. Itu mungkin Hadi juga ngerti. Kalau stagnan tuh makanan sehari-hari gitu. Itu yang menyebabkan kita begadang mulu ya. Jadi kita masalah tidur tuh dibilang kurang juga, tapi kita nikmati juga. Enjoy. Walaupun orang bilang lu begadang mulu, ya biarin aja, nggak apa-apa gitu. Emang masanya kayak lagi senang aja begadang, malam punya gue gitu kan. Jadi kayak lagi senang aja, masih muda. Iya. Nah tapi ya lama-lama capek juga sih, ada kalanya jadi ketukar hari, pagi jadi malah buat tidur, malam malah buat melek gitu. Iya. Tapi masih enjoy kayak gitu. Nggak tahu polanya bakal berubah sampai kapan, tapi pengen juga berubah polanya jadi lebih bagus gitu pola tidurnya. Cuman kayaknya buat saat ini masih kayak gini polanya. Oke Di, lo nih Di. Nah, lo kan sekarang punya teman-teman yang sekarang kerjanya mungkin lebih banyak ya, setahu gua ya, anak-anak itu jurusan kita lebih banyak ke yang memang prodi gitu ya, pokoknya di kayak perbankan atau di pemerintahan gitu ya. Nah, lu sendiri merasa ini enggak sih dengan teman-teman lu yang di sekarang udah settle di beberapa tempat kerja, sedangkan lu masih berusaha belajar nih. Terus kan masih belajar lu ya. Ya kan belajar, kemudian lu pernah ini enggak sih kepikiran, ya udah lu berhenti aja lah, gua udah sesuai background gua aja lah, gua pengen kerja di misalkan bank syariah atau kerja di pemerintahan gitu yang sesuai dengan background gua, akhirnya melepas ilmu-ilmu data scientist yang sekarang lagi lu kejar nih gitu. Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Capek sih ya, cuman karena tadi kayak Jati bilang gitu kan ya, karena enjoy, walaupun stagnan nih, walaupun di situ-situ aja kok gua nggak maju-maju, yang lain udah settle. Cuman kalau kita ngejalaninnya enjoy juga ya nggak santai aja gitu, maksudnya nggak kemakan hati gitu, maksudnya orang jalan hidupnya beda-beda kok, gue percaya kok. Dan gue emang ini rencana hidup gue untuk sebelum umur 25 gue mau puas-puasin belajar gitu. Kayak ya, setiap orang kan ada timeline-nya masing-masing ya kan. Dan gue ngerasa ya kalau yang udah settle, gue seneng kalau ada temen-temen gue udah settle gitu. Karena kalau circle kita itu maksudnya maju gitu, settle gitu, itu kan berarti memberikan kita peluang juga kan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk ikut berkembang, misalnya nambah opportunity kalau ada project ya kan. Itu aja sih. Tapi kalau untuk gue ngerasa berhenti dan untuk balik lagi, untuk saat ini alhamdulillah sih enggak, karena gue juga mikirnya capek juga sih, paham nggak, udah ngeluarin kos banyak tapi nyerah di tengah jalan. Tapi lu nggak ngerasa ini teman-teman lu yang sekarang udah bekerja dengan settle gitu? Ya cuek aja sih gue sih ngerasa. Ya, ngerasa kayak ya udah jangan hidup orang, tadi yang bilang jangan hidup orang. Iya, jangan hidup orang beda-beda gitu. Ya kita aku tanya aja misalnya. Ya alhamdulillah settle juga sih sekarang mah. Settle definisi settle itu beda-beda ya. Jadi settle secara finansial juga ukuran orang finansialnya beda-beda. Iya benar. Jadi gue rasa bahwa ya udah yang penting kita enjoy jalanin hidup ini, ketimbang dulu juga beberapa kali kerja dipekerjakan orang. Ya mungkin gue juga sama sempat di tempat kerja yang sama dengan Jati, dan rasa bahwa gue nggak nyanyi tempat kerjanya, cuma mungkin ekosistem pahit manisnya ya, ekosistem yang ada yang gue cemplungin waktu itu mungkin tidak sesuai dengan diri gue,
sehingga juga nggak sesuai sebenarnya. iya udah sama-sama nggak sesuai, berarti juga nggak mencemari siapapun dan pihak manapun, tapi lagi-lagi preferensi masing-masing ya. Semua punya rasa, semua punya komentar atau argumentasi atas apa yang sekarang dialami itu. Jadi enjoy aja ya bro ya. Enjoy aja. Santai aja. Jadi buat teman-teman juga sebenarnya meskipun anak apapun sebenarnya nggak cuma ekonomi Islam ya, cuman karena memang kita semua kebanyakan ekonomi Islam, mau kontribusi dimanapun yang penting kan enjoy, happy dan merasa bahwa ini jalan terbaik gue ya silakan lanjut aja. Toh mereka pun masih bisa bertahan sampai saat ini di bidang yang sekarang sedang digeluti meskipun mungkin tidak secara langsung sesuai dengan backgroundnya, betul ya. Najat secara kali pencapaian kan dibahas ya. Ada satu hal yang pengen lu buat nggak sih di dunia IT ini, gitu? Sekarang kan lagi banyak IT, lagi banyak otak-atik sesuatu, something, buat bot lah, buat website dan sebagainya. Tapi ada sesuatu nggak yang pengen lu kejar, pengen ketika lu buat ini, wah gila, gue merasa menang, gue merasa bahagia karena gue berhasil membuat ini. Gitu. Oke. Kalau sebenarnya ini kalau apa yang pengen gue buat tuh rahasia ya, jadi gue nggak bisa kasih tahu dulu ya. Gitu. Tapi ada yang gue pengen gue buat banget gitu. Jadi gue bikin proyekan kecil-kecilan sama ini tim gue di sini juga kan tim IT di server satu lagi gitu kan, kita punya 2 server, satu lagi buat penelitian Python ya. Nah di situ gue pengen bikin project yang kedepannya itu bisa jadi movement banget buat kita gitu. Jadi di situ pokoknya sebenarnya banyak, itu cuma salah satu yang di pikiran gue doang buat movement itu. Tapi untuk itu stepnya masih banyak yang perlu gue lalui. Gue harus bisa A, B, C sampai Z dulu. Nah makanya sekarang gue anggapnya orang bilangnya gue begadang mulu kayak capek, gue bilang itu investasi gitu. Investasi experience dan knowledge buat gue sendiri gitu, karena investasi experience dan knowledge itu nggak ada nilainya menurut gue dibandingkan investasi yang lain-lain gitu. Kalau kita investasi emas ya masih bisa lah kita nilai dan kelihatan returnnya kelihatan berapa per tahunnya gitu. Tapi kalau masa investasi ilmu itu tuh bisa tiba-tiba ngelonjak dan kacau, itu bisa jadi sebuah hal yang nggak bernilai, unvaluable ya. Nggak ada ruginya lah ya kalau nggak ada ruginya gitu. Jadi ya bener hati mau kita dalam latar belakang ekonomi Islam belajar apapun itu nggak ada ruginya gitu. Jadi nggak ada yang rugi, nggak ada yang sia-sia gitu ya. Semuanya pasti ada maknanya. Pun kalau misalkan kita pernah ngobrol juga, kalau lu merasa gue kayaknya jauh banget dari ekonomi Islam, belajar ke Python dan data scientist, ya gue anggap aja ini kayak mental buat ngegebrak mental gue, biar mental gue tambah bagus gitu. Ketika gue dihadapin sama pelajaran dan dihadapin sama tekanan, gue bisa ngatasinnya, gue bisa kok ngelewatinnya gitu kan. Ya. Kalau lu sebagai data science, apa yang pengen lu buat? Iya, cuman lebih advance lah dibanding kayak kalau lu pernah nonton film Her, pernah nggak? Nggak tahu. My Heart kali. Her doang. Jadi dia pacar AI, cuman dia via suara kayak Siri gitu. Siri, kayak Siri. Ya. Cuman bukan dalam bentuknya bukan portable gitu, tapi di headset yang langsung nyambung ke OS gitu.
gua dan itu tuh selalu tidurnya laptopnya masih nyala gitu sambil belajar gitu. Dia passion banget. Jadi kalau lo emang butuh saran atau apa harus ngobrol sama Jati sih. Siap, mantap. Ayo Jat, lu Jat, terakhir Jat. Ini kalau gua ini ya, lu ngerosting gua gimana? Tapi gua balikin ya. Lu model gua. Wah, siap. Ya, tapi kalau ya nih. balik lagi gua tuh kenapa gua apa namanya main mulu sama dia ya. Ya karena menurut gua cara belajar untuk jadi slow ya ngikutin cara dia gitu. Maksudnya gini, lu tuh udah kayak capek banget baru lulus nih. Terus lu baru ngejar sesuatu. Bahkan lu belum dapat kerja. Bahkan lu dari nol sama sekali nggak ngerti Python, nggak ngerti apapun. Bahkan lu investasi dengan duit yang lumayan banyak. Tapi masih santai-santai aja, orangnya agak stres gitu. Jadi ya udah, makanya gua belajar santai dari dia gitu. Dan menurut gua hidup tuh ya udah dibawa enjoy aja, nggak perlu yang kayak gimana. Ambisi perlu, tapi kalaupun nggak dapet itu anggaplah sebuah jawaban doa dengan dikasih yang lain itu sama Allah gitu. Jadi santai aja, chill gitu. Oke, makasih banyak semuanya dan alhamdulillah kita udah selesai ngosan senja episode ke-7. Buat teman-teman semua jangan lupa untuk berbuka puasa dan terima kasih buat Jati sama Hadi atas waktunya, atas insight yang diberikan. Oke, sampai jumpa di live berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.